Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat Barokah. Ya, ketemu lagi kita di hari Jumat ini dalam program membaca berita di balik berita off the record. Masih terus bersama saya, Hirsubun Arif. Dan saya Agi Beta, selamat berjumpa lagi dengan kami. Semoga hari ini dalam keadaan bahagia dan sehat tentunya. Yes, oke. Bagi kelihatannya yang bukan yang berbahagia, tapi mungkin juga berbunga-bunga itu Pak Jokowi. Karena Hmm, akhirnya kemarin Pak Jokowi melakukan groundbreaking ya. hotel dan juga apa ya, hotel dan mall ya yang dibangun oleh Mm-mm, mm-mm. pengusaha Indonesia Aguan. Ini Ya. Aguan itu apa sih? Agung Agung Sedayu ya, grup ya, grupnya Mbak. Agung Sedayu Group, Ya, ya. ya, ya. Tapi Mhm. ini artinya sekarang yang masuk itu bukan dari investor asing, tapi dari investor lokal. Kita jadi Ya. bertanya-tanya kenapa investor lokal kok baru sekarang masuknya gitu ya? Kenapa nggak sejak awal kalau memang melihat ini potensinya gitu kan? Orang jadi bertanya-tanya apakah karena tidak ada investor investor asing masuk, akhirnya ya ini dikerahkan investor lokal kan. Dan beberapa kali waktu kemarin memang Aguan ini dan grupnya Antoni Salim rencananya akan membangun di situ gitu kan gitu. Dan bukan hanya itu, Pak Jokowi kemarin juga menjanjikan bahwa akan ada selain mall dan hotel itu juga akan dibangun ini training center ya yang di untuk PSSI gitu. Dan tadi pagi itu sudah mulai dilaksanakan groundbreaking-nya dan di situ hadir Menteri Negara BUMN Erick Thohir dan juga sekaligus Ketua Umum PSSI dan ada perwakilan FIFA. Katanya di situ akan dibangun, kalau Pak Jokowi menyebutnya 6 sampai 8 lapangan untuk latihan. Ini kelihatannya serius benar ya bahwa kejar target bahwa pokoknya pada eh, Agustus 2024 nanti akan ada peringatan Hari Kemerdekaan RI di ibu kota negara yang baru gitu ya. Mhm. Iya ya Mas Ersu, ini jadi lagi berbunga-bunga nih Pak Jokowi karena pada akhirnya setelah sebelumnya kan kita tahu pada tahun yang lalu ya ketika pengenalan IKN di Jakarta Theater begitu di bulan Oktober kalau tidak salah itu kan dikatakan bahwa oversubscribe gitu kan peminatnya. Ya, Eh, ya. Ya, dan kemudian setelah itu banyak sekali yang mendaftar gitu. Jadi mereka masih dialokasikan di mana, alokasikan di mana, begitu kan, berdasarkan dari blueprint yang ada di sana, begitu. Mana kawasan olahraga, mana kawasan pendidikan dan sebagainya. Sekolah-sekolah, rumah sakit, gitu kan. Rumah sakit katanya juga sudah ada yang berkomitmen di sana. Tapi kan memang kita menunggu sampai sejauh ini belum juga dibangun. Malah yang terakhir yang dibangun adalah yang investasi dari APBN sendiri. Nah, itu sebenarnya sudah kita duga juga sih ya Mas Hersu bahwa pasti dari pihak swasta ini menunggu dulu apa modal dari pemerintah bersedia mengeluarkan modal berapa, terus kemudian begitu ada bangunan dan sebagainya, barulah kemudian swasta biasanya mengikuti. Kalau seandainya swasta duluan ini kan gambling. Nah, ini saya rasa Aguan ini dan kawan-kawan ini karena tidak hanya Aguan Agung Sedayu sendiri saja, bahkan ada yang mengatakan ini wah ini kelompok Sembilan Naga nih mau masuk ke sana begitu. Artinya mereka sudah mulai percaya begitu bahwa itu memang betul proyek IKN akan berjalan. Tapi kita lihat dulu karena kalau seandainya yang namanya Pak Jokowi sendiri kan mengatakan nggak mungkin Aguan mau masuk kalau seandainya tidak ada cuan di situ, kata Pak Jokowi dengan bercanda kan mengatakan demikian. Ya, tapi kalau yang namanya pengusaha Mas Hersu kita seperti yang kita ketahui selama ini begitu, kalaupun cuannya tidak di situ, itu artinya dia akan mendapatkan kompensasi hal yang Yes. lain gitu. Kompensasi hal yang lain bisa berupa kebijakan, bisa berupa macam-macam begitu. Bisa berupa investasi, ada lahan atau kawasan yang lain. Misalnya sekarang membangun properti, maka akan ada kompensasi berupa pembangunan atau misalnya pelepasan lahan atau perpanjangan HGU misalnya untuk sawit, untuk apa dan sebagainya. Bisa juga untuk lahan untuk pertambangan dan sebagainya begitu. Jadi kita tahulah kalau yang namanya pengusaha itu tidak mungkin dia akan melepaskan begitu saja kecuali untuk CSR. Kalau CSR itu kan memang kewajiban perusahaan gitu yang memang semua perusahaan besar maupun kecil itu melakukan itu. Tapi kalau dalam hal ini Pak Jokowi mengatakan demikian ya kita masih lihat-lihat dulu lah begitu. Ya, 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 ya. Kita mesti wait and see. Jadi memang jadi tanda tanya juga mengapa kemudian akhirnya Aguan dan katanya grup dan Antoni Salim juga akan masuk di situ gitu ya. Karena Mhm. kalau kemudian kok masuk, kenapa kok masuknya baru sekarang gitu kan, setelah kita lihat kan ini kan sudah diobral murah IKN ini kemana-mana, keluar negeri, termasuk sampai soal HGU, bahkan sampai ada soal hak milik dan sebagainya. Itu kan jadi kita bertanya-tanya. Tapi ini kita wait and see saja ya. Saya kira mungkin kita lihat, oke, sebagai fakta, ya betul ada groundbreaking kemarin. Mhm. Dan fakta ada pembangunan sekarang
soal training center untuk PSSI dan yang juga dihadiri oleh perwakilan FIFA gitu disebutnya. Saya tidak tahu, mesti nanti dicek siapa sih ini orang India yang jadi perwakilan FIFA itu, apa posisinya di FIFA, apakah betul memang FIFA membantu itu gitu, karena memang kalau waktu itu kan kita cari-cari di websitenya FIFA tidak ketemu ya soal itu gitu. Tapi bahwa FIFA itu membantu pengembangan berbagai terutama di berbagai negara untuk olahraga itu untuk khususnya sepak bola itu iya betul gitu ya Mbak Agia. Iya betul. FIFA itu kan memang dia tugasnya salah satunya adalah untuk mengembangkan masyarakat sepak bola. Jadi berupa ekosistem. Jadi ekosistem yang sudah ada itu dibangun dengan dikembangkan, memberikan bantuan gitu. Jadi ke anggota-anggota FIFA memang FIFA memberikan bantuan. Nah saya rasa mungkin ini bantuan yang untuk perkembangan sepak bola di Indonesia dialokasikan ke sana untuk pembuatan training center itu tadi yang dikatakan oleh Pak Jokowi sekitar 6 atau 8 lapangan bola. Kalau menurut Erick Thohir sendiri, Ketua Umum PSSI waktu itu akan dibangun 8 lapangan sepak bola. Dan kita tahu kalau yang namanya training center, apalagi kelasnya internasional, itu pasti akan dibangun wisma atlet, begitu kan Mas Irsu. Jadi tidak hanya sekedar lapangan bola, tapi wisma atlet berikut dengan berbagai fasilitasnya. Kalau seandainya di situ nanti ada lapangan sepak bola yang menjadi bisa dibuatkan untuk stadion begitu, artinya di situ kan di sekitarnya harus ada hotel, sekitarnya harus ada apa penginapan, mall apa dan sebagainya, karena pasti mendatangkan pengunjung begitu kan, tujuannya kan seperti itu gitu ya. Kita masih melihat apakah memang nantinya akan bisa seperti itu, karena seperti yang Aguan lakukan juga, kalau seandainya di situ dibangun mall dan sebagainya, mall itu bisa hidup kalau seandainya ada pengunjungnya begitu. Ada pengunjungnya artinya di situ harus banyak orang, harus banyak penduduk mulai berdatangan, tidak hanya ASN. Masa yang jalan-jalan di mall hanya ASN? Artinya penduduk yang memang ibu kota memiliki selain pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintah adalah juga masyarakat luas. Nah, itu yang nanti yang akan menghidupkan. Kita masih ingin melihat ya Mas Irsu Ya, tentunya. wait and see. Karena kalau soal mall itu pengalaman aja di Jakarta dan beberapa kota besar itu banyak sekali sekarang mall-mall juga yang mulai kosong juga gitu ya. Betul, Ketika betul. ada mall baru, biasanya muncul mall yang lama itu kosong. Tapi mungkin karena ini belum ada mall yang cukup besar di Kalimantan Timur, misalnya katakanlah gitu, mungkin ini bisa jadi daya tarik. Tapi pertanyaannya dari mana itu para pengunjungnya nanti? Apakah orang mengharapkan pengunjung dari Balikpapan, kota Balikpapan atau dari Samarinda, kan kita tidak tahu kan gitu ya. Tapi kalau dari situ kan biasanya setahu saya dulu tradisinya memang setiap akhir pekan biasanya mal-mal di kota Samarinda maupun di Balikpapan itu ramai, itu dari para pekerja-pekerja tambang apa dan sebagainya yang turun ke kota gitu, biasanya hari Sabtu dan Ahad mereka turun gitu. Mari kita lihat, karena gini, kendati hari ini sudah ada kemarin mulai ada groundbreaking soal pembangunan hotel dan mall, hari ini ada pembangunan training center dan sebagainya. Tapi izin kita ucapkan dulu selamat kepada Pak Jokowi gitu, karena sekarang akhirnya ada juga investor yang masuk itu. Tapi izinkan kami ini dari sisi wartawan itu untuk tetap bersikap skeptis ya. Itu memang satu prinsip kita. Jadi wartawan itu diperintahkan untuk setiap kali ada, diwajibkan, bukan diperintahkan, diwajibkan sesuatu yang apalagi yang to be true gitu, kita mesti mengembangkan sikap skeptisisme itu sampai kemudian mendapatkan bukti sesungguhnya gitu, bahwa memang itu faktanya seperti itu. Yang kedua, ini yang jadi persoalan kan seperti Anda sebut tadi, yang mengucapkan ini Pak Jokowi kan, dan Pak Jokowi juga sebelumnya pernah mengucapkan oversubscribe. Nah, kalau gitu yang oversubscribe itu pada kemana saja gitu, kok baru belakangan ini Aguan dan kawan-kawan yang masuk, kan itu yang saya kira jadi dasar kita Mbak Agi ya. Iya, Mas Ersu, itu salah satu dasar kita, dan juga kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi dalam pidatonya itu untuk pembukaan training center, Ya. mulai akan dibangunnya training center sendiri, kan Pak Jokowi mengatakan bahwa nanti sepak bola kita yang sekarang ini sudah mulai bagus, nanti akan menjadi maju paling bagus, setidaknya di Asia atau saya Asia lupa. Tenggara gitu. Tenggara begitu ya katanya begitu. Ya kita sih memang berharapnya demikian, dan seharusnya Pak Jokowi sudah hampir 10 tahun menjabat itu harusnya demikian. Kan dulu pada saat kampanye pada tahun 2014 kita masih ingat Pak Jokowi itu kampanye di Papua begitu ya, dan Pak Jokowi waktu itu berjanji begitu bahwa Papua itu akan dijadikan sebagai pusat sepak bola nasional begitu. Dan kemudian karena pemain-pemain nasional sepak bola begitu berasal dari Papua, dia menyebutkan nama-nama yang asal dari Papua. Jadi wajar kalau seandainya akan menjadi
pesepak bola dari Papua atau Jayapura itu akan maju dan kemudian bahkan di sana akan dibuat semacam pusat sepak bola nasional dan sebagainya. Tapi toh sampai sekarang itu tidak terwujud begitu. Mm. Jadi ya wajar kalau seandainya orang bertanya apakah ini nantinya akan terwujud gitu. Kita berharap sama seperti Pak Jokowi, tapi sering sekali Pak Jokowi ini kan kita melihat terlalu apa ya, semangatnya oke, tapi melihat sesuatu terlalu over begitu kan. Jadi seringkali seperti misalnya ya itu tadi seperti yang IKN dia mengatakan bahwa sudah oversubscribe dan sebagainya, tapi ternyata sampai setengah tahun berikutnya Pak Basuki bahkan mengatakan belum ada pembangunan, swasta tidak tertarik, tidak masuk satu pun, bahkan dia mengatakan nol nihil kosong begitu investor yang masuk. Kenapa? Karena masalah pertanahannya belum jelas. Ya, Jadi ya, kalau ya, yang ya. di sana belum jelas peraturannya, hukumnya. Nah, ini kan membuat kita jadi bertanya-tanya, yang dulu oversubscribe itu apa? Orang biasanya oversubscribe kalau sebenarnya sudah ada kejelasan gitu. Ya, 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 ya. Jadi mudah-mudahan saja ini nanti setelah groundbreaking itu dilanjutkan dengan pembangunan kan. Namanya groundbreaking itu kan kalau bahasa Indonesianya apa ya? Peletakan batu pertama gitu ya, Mbak, kira-kira ya. Oh, Oke, iya. ya. Jadi ya, Mhm. jangan sampai kemudian hanya batu pertama saja yang diletakkan tapi nggak ada batu kedua, ketiga 1.000 sampai sejuta batu gitu di situ sehingga terwujud mall dan juga hotel di situ gitu ya. Dan kemudian kan pertanyaan buat kita juga, oke, kalau kemudian nanti terbangun mall dan hotelnya, itu tadi siapa pengunjungnya, siapa yang akan tinggal di situ, itu kan juga jadi PR berikutnya. Sama seperti juga seperti kereta cepat yang sekarang sudah mulai diresmikan begitu ya. Apakah Mhm. siapa nanti akan yang jadi penumpangnya itu, benarkah targetnya itu tercapai? Itu kan soal-soal begini ini nanti belajar dari pengalaman berbagai bandara yang dibangun oleh pemerintah yang kemudian juga akhirnya mangkrak. Itu kan sayang sekali kalau akhirnya jadi banyak sekali monumen infrastruktur mangkrak nantinya jadinya, yang ketika Pak Jokowi lengser jadi presiden itu yang jadi monumen hidupnya Pak Jokowi. Kan kita nggak ingin terjadi semacam itu, dan saya kira pasti itu juga tidak diinginkan oleh Pak Jokowi gitu ya, Mbak Agi. Iya betul, dan belakangan ini kalau kita perhatikan muncul lagi berita bahwa Bandara Internasional Kertajati itu sudah mulai sepi lagi, Mas Hersu, tidak ada Ya. aktivitas lagi di sana. Setelah Mhm. sebelumnya memang didorong begitu ya agar beraktivitas dengan pesawat haji begitu, jamaah haji yang dari Jawa Barat itu berangkat dari sana dan kemudian pulang juga sana. Memang pada saat itu menjadi bergairah, tapi kan momen ini hanya 1 tahun sekali begitu ya, dan kemudian diharapkan kan ada pesawat-pesawat dari luar, misalnya dari Malaysia, dari apa, mendaratnya di sana. Hussein Sastra Negara ditutup hanya untuk penerbangan khusus dengan pesawat yang masih memakai propeller atau apa begitu ya. Jadi pesawatnya semua diarahkan ke Kertajati, tapi ternyata sekarang kembali sepi. Nah, ini yang mungkin analisanya di awal begitu kan, itu yang kurang begitu Mas Hersu. Ya, kita nggak ingin seperti itu ya, tapi kenyataannya memang ini kan termasuk PSN. Banyak PSN tuh yang seperti itu begitu Mas Hersu. Yes, oke. Mari kita pindah ke topik lain ya. Yang kemarin Hmm. saya kira banyak sekali jadi sorotan media dan jadi perbincangan yang serius di media sosial. Saya perhatikan soal kerusuhan di Pohuwatu. Ini mudah-mudahan nggak salah kita menyebutnya ya. Ini agak sulit ini. Nama ini kan jujur saja saya nama ini baru dengar lagi, dengar setelah jadi kerusuhan gitu. Karena ini kan Hmm. itu kabupaten di Gorontalo ya. Betul. Jadi Gorontalo ini juga salah satu provinsi termuda gitu yang baru dikembangkan, dipecah dari Hmm. Sulawesi Utara, dan ini ada kasus yang mengagetkan di sana justru eh, terjadi pembakaran kantor Hmm. bupati, kantor DPRD, dan kantor dan rumah dinas jabatan bupatinya juga dirusak. Nah ini kan padahal orang kan sebenarnya sedang waspada dengan apa yang terjadi di Rempang gitu ya, karena Hmm. Hmm. berkaitan dengan deadline tanggal 28 September gitu, apakah kemudian akan terjadi amok masa yang lebih besar lagi seperti ada waktu tanggal berapa, tanggal 7 dan tanggal 11 kemarin Iya, ya Mbak ya. betul. Tiba-tiba meledak kasusnya di Pohuwatu. Saya kira ini saya bisa jadi semacam kalau saya menyebutnya di dalam konten saya tadi pagi itu sebagai alarm, tanda bahaya yang sudah menyala untuk pemerintah berkaitan dengan konflik investasi. Ini menurut saya cukup mengagetkan karena soal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh petugas Hmm. keamanan, oleh kepolisian sudah mengerahkan Hmm. aparat gabungan, Kapoldanya juga sudah turun Hmm. di lapangan, tapi ternyata amuk massa itu tidak bisa ditegak gitu.
Betul sekali Mas Hersu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat berita-berita kita urut ke belakang ya, ini yang namanya demo di sana sih sudah sering ya Mas Hersu. Jadi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar begitu, demo ke pabrik begitu kan, maupun juga minta tolong ke bupati juga untuk menyelesaikan masalah ini. Karena memang di daerah Pohowatu ini kan memang daerah pertambangan. Bahkan kalau tidak salah saya pernah membaca juga ada di sebuah pantai begitu yang ditemukan butiran emas apa dan sebagainya. Kemudian itu menjadi orang berbondong-bondong ke sana, kemudian oleh bupatinya itu ditutup begitu ya, supaya tidak, karena itu kan berbahaya seperti itu begitu. Ya, orang yang tiba-tiba berkerumun berbondong-bondong bisa menimbulkan bentrokan apa dan sebagainya begitu. Dan kemudian yang terjadi sekarang ini adalah karena memang sebetulnya sudah sejak tahun 2015 kalau tidak salah ini ya, perusahaan ini mulai masuk ke sana lah begitu ya, perusahaan dari Pani Gold Project kalau tidak salah, tapi terus kemudian di sana disebutnya sebagai PT PETS gitu ya. Ya. Nah, dia sudah masuk ke sana dan sebenarnya ini dia baru mulai persiapan untuk penambangan ya Mas Hersuk. Kalau tidak salah itu tahap pertamanya baru mulai tahun 2024 atau 25 begitu. Jadi baru mulai tahun depan lah begitu mulai beroperasi. Tapi memang persiapannya ini sudah matang begitu. Karena memang perusahaan ini kan merupakan perusahaan besar lah. Kalau kita tahu melihat latar belakangnya ini, perusahaan ini dimiliki oleh oleh PT Pandi Merdeka Copper Gold gitu ya. Di MDKA itu anunya Merdeka. ya. Nah, iya. MDKA ya, MDKA ya. MDKA, Merdeka Copper Gold lah. Ya, ya. Kalau di lantai bursa tuh MDKA kalau tidak salah ya. Terus selain itu, selain Merdeka Copper Gold itu juga ada, ini induk perusahaan dari PETS itu tadi yang Padi Gold Project itu. Tapi selain itu juga ada perusahaan-perusahaan lain di situ Mas Hersu. Jadi misalnya ada nama Garibaldi Thohir gitu atau Boy Thohir begitu ya, kakak dari Pak Erick Thohir begitu. Dan juga ada Saratoga Investama Sedaya, itu yang kita tahu itu merupakan perusahaan yang sudah lama juga yang didirikan oleh Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya begitu. Itu adalah merupakan pemilik dari MDKA tersebut. Jadi artinya yang sekarang konflik yang sedang terjadi itu menyasar kepada perusahaan tambang emas milik Sandiaga, milik dari Edwin Suryajaya, milik dari Garibaldi Thohir, dan juga masih ada beberapa pemilik saham lainnya. Kalau tidak salah Sandiaga memiliki saham di Saratoga itu sekitar 20%-an lah, kalau ya Edwin Suryajaya sekitar 30%. Jadi cukup besar karena ini memang perusahaan besar. Dan mereka juga memiliki tambang di Banyuwangi ya Mas Hersuk, kalau tidak salah di Banyuwangi itu tambang emas, sudah agak lama juga itu. Dan mereka akan mengusahakan pertambangan tembaga juga di Banyuwangi juga. Itu kalau tidak salah dulu diklaim sebagai tambang emas yang besar sesudah Freeport lah begitu. Tapi rupanya sekarang yang ada di Pani ini, di yang tempat yang sekarang ini, itu katanya lebih besar lagi gitu. Jadi ada ribuan ounce emas begitu yang akan diproduksi mungkin selama 15 tahun atau sampai dengan sekitar 25 tahun. Ini memang Investasi potensi itu besar kalau nggak salah saya baca di media, sampai 10 triliun mereka yang menginvestasikan di Gunung Pani ini ya, di Gunung Pani Pohowatu ini ya. Nah ini yang konflik yang terjadi kemarin itu kelihatannya kan antara ini ya kan, sebelumnya memang di situ itu ada ya banyak warga yang punya lahan dan juga melakukan penambangan yang disebut penambangan rakyat atau sering disebutnya penambangan liar begitulah ya, karena memang itu tidak resmi. Nah mereka yang selama ini menambang di situ itu setelah masuknya PT PETS ini kelihatannya PT PETS ini kerjasama dengan KUD kalau nggak salah, dengan KUD setempat gitu. Dan mereka ini kemudian tidak bisa lagi menambang, dilarang masuk ke situ, dan tapi mereka tidak dapat ganti rugi. Nah, ganti ruginya sudah dituntut selama 9 bulan terakhir sampai sekarang belum dibayarkan, karena itu kemarin ketika mereka marah itu ya, mereka unjuk rasanya ke PT KUD, ke PT PES, kemudian ke kantor bupati, kantor DPRD, dan juga kemudian ke rumah jabatan dari bupatinya, begitu Mbak. Iya betul sekali. Jadi ini memang kalau saya lihat itu kompleks ya beberapa kasusnya. Jadi ada memang yang lahannya itu sudah diserah terimakan atau diambil alih karena masuk ke dalam wilayah pertambangan tersebut, sehingga penduduknya sudah direlokasi. Nah, dalam rangka relokasi ini mereka akan mendapatkan berbagai kompensasi. Nah, kompensasi itulah yang ditagih begitu. Jadi rupanya dari pihak perusahaan memberikan secara bertahap, tidak secara sekaligus begitu. Dan kemudian ada juga yang hanya sebagian dari lahannya itu yang diambil masuk ke dalam wilayah
wilayah pertambangan. Nah, ini lain lagi begitu. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan atau biaya ambil alih itu tadi. Kalau di sana disebutnya tali kasih atau apa begitu Mas Hersu. Jadi inilah yang ditagih juga. Begitu juga oleh para ahli waris gitu kan, mereka ini forum, salah satunya forum ahli waris ya yang kemarin demo itu begitu. Jadi masalahnya kompleks dan tentu saja di situ mereka menjadi marah kepada Pak Bupati juga karena itu salah satunya kan biasanya kalau hal seperti itu mengenai izin, mengenai apa dan kemudian pertemuan antara si pembeli, penjual dan sebagainya memang ada di bawah pengawasan dari pemerintah daerah setempat begitu. Jadi ini memang sudah berlangsung agak lama, sayang sekali kalau harus terjadi bentrokan seperti itu artinya kemarahan sudah memuncak. Kalau saya lihat video-video yang beredar di grup-grup WA Mas Erso itu kan pertama kali dari pagi mereka datang ke kompleks dari tempat pembangunan tempat pertambangan itu sendiri di mana di situ ada barak-barak, ada mesin-mesin, ada alat-alat begitulah ya, ada juga mobil mungkin mobil untuk peralatan tersebut yang kemudian digulingkan apa dan sebagainya. Nah, setelah mereka menyasar ribuan orang ini massa begitu, setelah menyasar itu baru kemudian mereka siangnya ke kantor bupati dan kemudian terjadi pembakaran kantor bupati, kemudian rumah dinas bupati, begitu juga ke DPRD dan sebagainya. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan karena nanti kan untuk untuk pembangunannya juga memakai uang rakyat begitu ya. Tapi ya itu tadi rakyat kalau sudah marah, kesabaran itu ada batasnya lah dalam hal ini dan ini merupakan alarm. Betul-betul ini alarm untuk tempat-tempat lain di mana terjadi proyek-proyek. Kalau ini kan bukan berupa proyek, ini proyek dari perusahaan begitu Mas Hersu, bukan proyek PSN begitu ya. Apalagi kalau kemudian kita lihat sekarang kalau dihubungkan dengan Rempang, ini yang sudah berlangsung selama sekian bulan atau bahkan tahun saja bisa terjadi akumulasi seperti ini. Apalagi kalau seandainya diburu-buru. Saya dengar terakhir ada semacam agak lunak nih dari Bahlil begitu Mas Hersu dan juga ini yang mengatakan adalah Kepala Biro Humas dari BP Batam yang dia kalau tidak salah namanya Ibu Astuti atau siapa begitu ya. Itu dia mengatakan bahwa tanggal 28 itu memang sebelumnya kan dikatakan sebagai batas akhir. Tapi itu nanti mungkin masih bisa dilihat lagi kapan batas akhirnya itu sehingga di situ akan dikelirkan. Ya kalau kita lihat sekarang dari sekitar 700 KK begitu yang menjadi target baru sekitar 100-an begitu yang bersedia untuk direlokasi. Itu pun mereka istilahnya bukan direlokasi ke Pulau Galang seperti rencana semula, tapi digeser gitu. Tetap saja direlokasi, tapi masih ada di kawasan di dalam Pulau Rempang itu sendiri gitu. Ya ini memang, dan konflik-konflik semacam ini kan banyak terjadi di tempat-tempat lain Ya. dan selalu kita ingatkan bahwa harusnya warga itu bukan jadi objek dari pembangunan, tapi sebagai subjek, dan kan selalu atas nama investasi, atas nama pertumbuhan ekonomi, kemudian hak-hak dari warga itu yang kemudian diabaikan seolah-olah bahwa kan udah diganti rugi ya digusur begitu saja kan, padahal banyak faktor lain yang tidak bisa dinilai dengan hanya sekedar uang yang bisa diberikan sebagai ganti rugi. Itu saya kira ini penting kita kita garis bawahi apa yang terjadi di mana di Pohu Watu ya, saya tadi menyebutkannya ini karena ya memang seperti Anda sebut tadi, kalau rakyat sudah marah ya, dan marahnya ini kan biasanya berkaitan dengan ya urusan perut mereka sebenarnya, urusan ya kan urusan kehidupan sehari-hari saja buat mereka, karena mereka ini kan selama ini bisa ya dengan menambang tradisional itu mereka dapat penghasilan gitu ya. Nah, meskipun tidak terlalu besar, tapi kemudian ketika tiba-tiba ada perusahaan masuk dan mereka direlokasi atau tidak boleh nambang lagi, kemudian mereka tidak dapat ganti rugi. Yang Anda sebut tadi tali asih gitu disebutnya di sana gitu ya. Oke. Iya. Iya betul sekali Mas Heru. Jadi memang kalau seandainya mereka dimanusiakan begitu ya. Kalau saya misalnya dengan dibangun misalnya di situ sekolah, yang jadi problem itu biasanya masyarakat di tempat itu adalah mereka jarang ada sekolah yang bagus di situ. Sehingga misalnya untuk SMP saja harus ke kota, untuk SMA mereka harus ke kota seperti itu. Kalau seandainya para investor-investor itu misalnya dengan memberikan sekolah, apalagi kalau gratis gitu kan, sekolah gratis, ada jaminan masing-masing kepala keluarga itu akan
diberikan beasiswa sampai dengan mereka lulus setidaknya S1, bahkan kalau seandainya mereka berprestasi bisa lebih nanti. Dan seperti pabrik kaca yang ada di Rempang, tidak harus mereka akan diberikan beasiswa nanti sekolah di Cina begitu. Itu kan artinya sudah mematok orang, oh kamu jalurnya harus ke sini, harus sekolah tentang ini, teknik ini, dan kemudian nanti harus bekerja di pabrik Cina ini. Oke, kalau dianya setuju. Kalau seandainya dia interestnya adalah terhadap masalah-masalah budaya, interestnya adalah terhadap bahasa atau apa begitu ya, itu kan tidak harus dia hanya disediakan beasiswa untuk ke Cina misalnya, itu pun baru janji ya. Tapi kalau saya memang betul-betul kita lihat masalah di Rempang misalnya, ini mau agak-agak take time, memerlukan waktu Mas Hesu, tapi yang namanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil kan. Kalau seandainya mau diterjunkan itu pakar sosial, pakar budaya, psikologi gitu ya, yang ada di situ, apa sih yang diinginkan masyarakat yang menjadi impian mereka selama puluhan tahun tinggal di sana. Misalnya mereka menginginkan kapal yang lebih baik, alat tangkap yang lebih baik, terus kemudian mendapatkan pendidikan untuk perikanan, karena sekarang juga di mana-mana yang namanya di Vietnam, di Kamboja saja yang nelayan-nelayan yang ini sudah mereka memiliki semacam sonar, mereka memiliki semacam GPS, semuanya dengan punya GPS, alat yang dinamakan fish finder, yaitu untuk menemukan di manakah letak ikan itu berada, semacam itu Mas Hersu. Itu nelayan-nelayan sudah umum sekarang memiliki itu. Tapi saya rasa kalau di Rempang mungkin nelayannya belum sampai itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti itu kalau dicukupi secara awal begitu ya, selain soal tempat tinggal, tapi juga kebutuhan untuk mencari makan, berikan kailnya begitu, dan kemudian juga anak-anaknya disekolahkan, diberikan tempat fasilitas yang lebih baik, pasti mereka akan tertarik begitu, dan akhirnya mereka akan bisa menurut bahwa mereka yang merelokasi ini memang menginginkan masa depan yang lebih baik bagi dia, bukan hanya sekedar ingin mengambil tanahnya. Saya rasa sih begitu seharusnya. Usulan dua soal tadi, apakah ada topik lain yang perlu kita bahas kali ini, Mbak Agi? Ya, mungkin yang agak-agak rame ini ada patung Bung Karno. Ini patung lagi. Ya. Ada patung Bung Karno lagi ya? Ya, ada patung Bung Karno lagi di Kabupaten Banyuasin begitu kan, di Sumatera Selatan. Dan kemudian ini kalau yang sebelumnya patung Bung Karno itu selalu diresmikan dengan gembira, ini malah menjadi masalah Mas Hersu. Karena rupanya Bung Karnonya itu tidak mirip Bung Karno begitu. Malah ada yang mengatakan alisnya seperti Shinchan gitu ya, karena memang alis Bung Karno itu kan sangat-sangat, kalau saya bilang sih salah satu alis fenomenal yang ada itu alis Bung Karno begitu, karena tebal begitu, terus kemudian membuat wajahnya tuh terlihat berkarakter dan berwibawa begitu kan, terlihat lebih berkarisma. Nah, di sini menurut netizen ada yang mengatakan, ya kalau saya lihat-lihat iya ya, kayak bukan alis Bung Karno. Nah, ini sekarang sedang akan dirapatkan katanya oleh pemerintah setempat, oleh dinas PUTR tata ruang setempat begitu, untuk dilihat apakah ini perlu diperbaharui atau tidak begitu Mas Ersu. Karena katanya nilainya kan lumayan juga, sekitar 500 juta nih untuk patung saja begitu. Dan kemudian ternyata hasilnya Bung Karno yang seharusnya biasanya tuh posturnya tinggi, gagah, tapi di sini terlihat gemuk begitu ya. Dan pipinya tembem dan sebagainya, sama sekali tidak menyerupai Bung Karno yang ada di patung-patung yang ada di tempat lain. Nah, ini lumayan lucu juga sih ya. Entah ini yang ada juga yang seperti ini. Soalnya yang bikin patung bukan orang Bali sih. Kalau orang Bali jadi bagus gitu. Nah, ini lucu-lucuan lah yang ada di media sosial gitu. Ya, ini jadi pertanyaan ini, apakah bupatinya ini dari PDI atau bukan ya? Kalau saya lihat katanya bukan ya, Pak Askolani ini ya. Bupati Banyuasin sekarang ini ya. Nah, dari mana tuh Mas Heru ya dia? Saya mesti cek dulu ya, ini karena sekolah ini dari mana dia ya, bupatinya ya. Saya belum ketemu ini dia. Kalau yang lama, nah ini belum ketemu saya. Nanti coba kita cari dulu. Tapi maksudnya apa ya kira-kira motifnya dia mendukung, dia membangun itu ya Mbak Agi? Mungkin karena itu diletakkan di semacam daerah sport center begitu ya, dengan nama Bung Karno. Gitu. Jadi sport centernya itu sendiri namanya adalah mungkin semacam sport center Bung Karno atau Taman Bung Karno seperti itu Mas Ersu. Jadi kemudian dibuatkan patungnya gitu. Karena selama ini kan kita selalu melihat
pembangunan patung-patung Bung Karno itu satu memang dilakukan sendiri oleh kader-kader PDIP yang jadi kepala Ya, daerah. betul. Yang kedua ada juga yang motifnya politis gitu ya, kita tahu Hmm. nggak usah kita ulangi lagi, Anda cek saja kepentingan-kepentingan politis banyak sekali yang muncul gitu. Dan ini biasanya berkaitan dengan ya masalah-masalah posisi politik itu yang nanti dealnya dengan yang diharapkan itu akan dapat support dari PDIP kan gitu. Jadi tapi sayang ya kalau memang itu targetnya untuk dapat support dari PDIP, kemudian ternyata malah alih-alih membuat bangga orang PDIP gitu, tapi ternyata malah buat sebel gitu. Iya, iya, ini diunggah oleh banyak akun ya dan banyak sekali komentar gitu. Walaupun komentarnya sebenarnya kalau menurut saya bukan komentar sinis, tapi komentar menyayangkan dan malah lucu-lucu Ah, dan jadi bahan-bahan ledekan. Sayangnya ini jadi bahan ledekan itu ya Mas ya, Heru. Nah, kalau seandainya Mas Heru tadi mengatakan ya untuk mendapatkan simpati atau ngerogoh hatinya Bu Mega begitu kan, itu kita masih ingat juga kan yang terakhir itu Pak Ridwan Kamil gitu dia ingin membangun patung juga kan di Gor Saparua kalau tidak salah di ya, ya, Bandung, ya. kemudian mendapatkan pertentangan tapi tidak berhasil juga mendapatkan hati dari Ibu Mega. Mas Hersu kan kayaknya namanya sudah dicoret kan, sudah dipastikan dicoret dari PDIP. Oke, baik lagi kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya, sampai ketemu Oke. lagi Senin depan ya, Mhm, lagi mhm. ya. Oke. Selamat yang mau berlibur hari Sabtu sampai Ahad nanti silakan selamat berlibur. Tapi yang masih terus mengikuti perkembangan politik dalam negeri dan internasional, tentu Anda masih terus bisa mengikuti konten di channel-channel yang lain ya, Hertzibun Point dan juga Rocky Gerung Official. Sampai ketemu lagi. Saya Hertzibun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.